Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Dialah Rabb dan Ilah kita yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Nikmat kehidupan, nikmat mengenal tauhid, nikmat sunnah, dan nikmat-nikmat yang lain. Nikmat yang wajib kita pelihara sampai datangnya kematian menjemput kita. Semoga kita tetap istiqamah dalam iman, dalam amal soleh, hingga datangnya malakul maut. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Hari ini kita melanjutkan pembahasan Kitabut Tauhid, yakni Aqidatut Tauhid, sampai kepada bab yang kedua, yakni Tauhidul Uluhiyah. Tauhid Uluhiyah. Dalam bab ini ada beberapa pasal, yakni ada 8 pasal yang akan kita bahas. Semoga Allah memudahkan kita. Kita awali dari pasal yang pertama, Al-Faslul Awwal, yakni tentang makna Tauhid Uluhiyah, yang merupakan inti dari dakwah para Rasul diutus ke muka bumi ini. Al-Faslul Awwal, pasal yang pertama, fi bayani makna tauhidil uluhiyati, yakni tentang penjelasan makna tauhid uluhiyah, wa annahu maudu'u da'watir rusuli, dan bahwa tauhid uluhiyah adalah intisari dari dakwah para rasul. Tauhidul uluhiyati, tauhid uluhiyah. Al-uluhiyatu hiyal ibadatu. Uluhiyah itu adalah ibadah. Jadi kalau ada tauhid uluhiyah berarti sama dengan tauhid ibadah. Tauhidul uluhiyah sama dengan tauhidul ibadah. Yang aspek ini kita tinjau dari perilaku seorang hamba kepada Rabb dan ilahnya. Kalau tauhid rububiyah itu berbicara tentang aspek Allah tabaraka wa ta'ala, bahwa dia adalah satu-satunya pencipta, kemudian memberi rizki, yang mengatur, yang menghidupkan dan mematikan. Adapun tauhid uluhiyah berbicara tentang aspek bagaimana sikap dan perilaku hamba itu kepada Allah Jalla wa'ala, khususnya dalam bentuk pengabdian kepada Allah. Wa tauhidul uluhiyati huwa ifradullahi ta'ala bi af'alil ibadi
Tauhid uluhiyah itu adalah mengesahkan Allah Ta'ala dalam perbuatan hambanya. Artinya ruang lingkup pembahasannya itu dalam perbuatan hamba. Bagaimana seorang hamba itu bersikap dan berbuat, yakni kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allati yaf'alunaha, di mana seorang hamba itu melaksanakan peribadatan tersebut ala wajhi taqarrubi al-masyru', yakni dengan berbagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. Bisa dikatakan dalam bentuk ketaatan. Tetapi ketaatan itu syaratnya yakni al-masyru'. Al-masyru' yang disyariatkan. Jadi kalau tidak disyariatkan berarti tidak boleh. Iki mike kok tambah turu. Ngantuk. Nah, ketaatan yang disyariatkan itu adalah kaddu'ai, seperti berdoa, wan nadri, seperti bernadar, wan nahri, berkurban, war rajai, berharap, wal khaufi, takut, wa tawakkuli, bersandar, berserah diri, war raghbati, senang atau harap, war rahbati, cemas, wal inabah, yakni bertobat. Wa hadzal naw'u min at-tauhid huwa mawdu'u da'watir rusuli min awwalihim ila akhirihim. Dan inilah bentuk-bentuk tauhid yang merupakan intisari dari dakwah para rasul, mulai dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. Dakwah para rasul. Rasul ya, bukan nabi ya. Beda kan nabi dan rasul? Ya. Karena tidak setiap nabi rasul, tapi setiap rasul pasti nabi. Sehingga kalau kita buat himpunan diagram Venn, maka rasul itu ada di dalam nabi. Lingkaran kecil itu ada di dalam lingkaran besar, yaitu nabi. Yang nabi itu jumlahnya 124.000 nabi. Di dalamnya ada lingkaran kecil, yaitu rasul, yang jumlahnya 313. Maka setiap rasul adalah nabi. Tapi yang berada di luar lingkaran kecil itu, sekalipun berada dalam lingkaran besar itu, dia tidak termasuk rasul. Nah, rasul ini lebih spesifik. Nah, inti dakwah para rasul itu adalah tauhid. Mulai dari rasul yang pertama. Siapa dia? Bukan Adam. Adam itu nabi. Tapi Nuh alaihi salatu wassalam. Sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yaitu di dalam surah An-Nahl ayat 36. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Surat 16 ayat 36. Dalam nukilan di sini dipotong ya. Sampai dengan wajtanibut taghut, karena memang intinya di situ. Silakan, apa kata Allah Jalla wa Ala? Silakan. Dan sungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja
dan jauhilah tagut itu. Iya. Dipenggal sampai dengan wajtanibut taghut. Walaqad ba'athna, dan sungguh telah kami utus fi kulli ummatin, pada tiap-tiap umat, rasulan, yakni para rasul, yaitu ya seorang rasul ya, tiap-tiap umat berarti seorang rasul. Yang para rasul itu semuanya berdakwah, mengajak umatnya dengan satu kalimat, ani'budullaha, sembahlah Allah, beribadahlah kalian kepada Allah, satu-satunya sesembahan yang hak. Berarti mengajak kepada apa ini? Tauhid. Sebaliknya, para rasul itu melarang lawan dari tauhid itu, yakni asyirk. Nah, ini ada pada kalimat sesudahnya, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Wa qala Allah Ta'ala, juga firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anbiya 21 ayat 25. Allah katakan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Apa kata Allah? Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya. Apa isi wahyunya? Bahwasanya tidak ada Rob yang hak, tidak ada Allah, tidak ada Rob yang hak melainkan aku. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Iya, la ilaha, tidak ada sesembahan yang hak illa ana, kecuali aku, kata Allah. Fa'budun, maka sembahlah aku. Tauhidkan aku. Jangan berbuat syirik. Nah, para rasul ini rata-rata diutus kepada kaum yang mereka ini telah tersesat dari tauhid karena mereka melakukan kesyirikan. Dukur. Oh, cukup segini. Model. Wa kullu rasulin, dan setiap rasul, yabda'u da'watahu liqaumihi, mereka memulai dakwahnya kepada kaumnya bil amri, dengan memerintahkan bitauhidil uluhiyah, yakni agar mereka mentauhidkan Allah dalam peribadatan. Mentauhidkan Allah dalam peribadatan. Itulah tauhid uluhiyah. Kama qala Nuh wa Hud wa Salih wa Syuaib, demikian pula sebagaimana yang telah diucapkan oleh Nuh, setelah itu Hud, setelah itu Salih, setelah itu Syuaib, dan ucapan mereka ini diabadikan oleh Allah Jalla wa'ala dalam satu surat semuanya, mulai dari yakni ayat yang ke 59 surah Al-A'raf, surah yang ke-7, pada ayat yang ke 59 Allah tabaraka wa ta'ala
berfirman, "Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah." Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Apa kata Allah? Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-sekali tidak ada Rob bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar, yaitu hari kiamat." Inilah ucapan Nuh, Rasul pertama, kepada kaumnya yang menjadikan tokoh-tokoh mereka yang sudah mati sebagai wasilah, tandingan-tandingan selain Allah. Yang mereka ketika ditanya, "Ma na'buduhum?" Kami tidak menyembah mereka. Illa, melainkan mereka semua itu liyuqarribuna, agar dapat mendekatkan diri kami ilallah, kepada Allah, zulfa, sedekat-dekatnya. Ini ucapan yang Allah abadikan. Dan ini relevan dengan apa yang terjadi sampai hari ini. Dari zaman ke zaman, hujah mereka seperti itu. Dan ucapan Nabi satu, ucapan para Rasul satu sejak Nuh. Ya qaumi budullaha. Wahai kaumku, sembahlah Allah tabaraka wa ta'ala. Sembahlah hanya Allah saja maksudnya. Malakum min ilahin ghairuh. Dan sekali-kali tidak ada tandingan selain Allah. Setelah Nuh, putranya. Yakni siapa? Hud. Karena Hud ini adalah dia keturunan dari kaum yang disebut yakni kaum Ad. Dan Ad ini anak keturunan Iram. Iram itu adalah cucu Sam. Sam itu adalah Abul Arab, bapak moyangnya bangsa Arab. Karena Nuh punya 3 anak. Sam, Ham, Yafid. Abul Arab, Sam. Bapaknya orang Arab. Abu Sudan, bapaknya orang Sudan, Afrika, kulit hitam, yaitu Ham. Ada Yafid yang ketiga, yakni Abu Turk, bapak moyangnya bangsa Turki. Nah, dari Sam inilah turun bangsa Arab. Nah, di dalamnya dari keturunan yang keenam, mungkin udek-udeknya kan, ya, ada mbah, ada buyut dulu, habis buyut cangga, habis cangga wareng, habis wareng udek, di atasnya lagi ketujuh gantung siwur. Lha iku sing duwe mek Jawa tok. Liyane gak duwe. Makanya ada istilah gak entek dipangan petung turunan. Ya itu ternyata ada masing-masing istilah bagi ke atas dan ke bawah. Ya, ini. Nah, ini dari keturunan Iram. Iram adalah cucu daripada Sam. Nah, nanti yang namanya Ad ini ternyata bersaudara dengan Samud. Nah, Samud itu sesudahnya. Yakni ada nabi yang diutus. Dua-duanya ini keturunan dari merupakan bangsa Arab, generasi pertama. Di Ad itu ada Hud, kemudian di Samud ada Salih. Ya. Jadi diawali dari Nuh dulu. Kemudian ucapan Nabiullah Hud ada di dalam surah yang sama, yaitu ayat yang ke-65. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Apa kata Allah? Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad, saudara mereka.
yaitu Hud. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada ilah bagimu selain darinya. Ya qaumi i'budullaha. Sama, redaksinya sama. Karena sumbernya sama. Ya, diksinya juga sama, redaksinya sama. Ya kaum, wahai kaumku, u'budullaha. Sembahlah hanya kepada Allah. Malakum min ilahin ghairu. Sekali-kali tidak ada tandingan selain Allah. Afala tattakun? Kenapa kau tidak? Mengapa kamu tidak bertakwa Kenapa kepadanya? kalian tidak taat kepada Allah Jalla wa'ala? Dengan menjalankan perintahnya itu. Nah, setelah itu Salih. Di surah yang sama. Ada ayat yang ke-73. Wa ila Thamud akhahum Salihah. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Baik, silakan. Apa kata Allah? Dan kami telah mengutus kepada kaum Tsamud, saudara mereka yaitu Saleh. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada ilah bagimu selainnya. Iya. Baru setelah itu di surah yang sama Allah sebut pula Syu'aib. yakni dalam pada ayat yang ke-85 dalam surah yang sama, yaitu surah Al-A'raf ayat 85. Cuman di sini Syu'aib. Kalau kita lihat Syu'aib ini seakan-akan dari kalangan Bani Israel ya. Syu'aib. Kan sebetulnya sama kalau kita lihat kembali keturunan mereka kepada bermuara kepada Nabi siapa? Nuh alaihi salatu wassalam. Ya. Tapi kalau menantunya itu memang Bani Israel, yaitu Musa menantunya. Dan Musa ini seluruh Bani Israel itu sebetulnya kembalinya juga kepada Sam. Sam itu menurunkan bangsa Arab juga termasuk bangsa Ibrani. Bangsa Ibrani itu juga dari keturunan Sam. Makanya ada istilah Samit atau Semit. Semit ya, atau Semit ya. Itu dari Sam maksudnya. Maksudnya keturunan Sam. Ada istilah Semit. Ada gerakan anti-Semit ya. Itu anti bangsa Arab dan anti bangsa Yahudi. Ada seperti itu. Karena satu rumpun sebetulnya Arab dan Yahudi itu. Dari Sem ya kalau bahasa mereka. Nah, di sini disebutkan yakni Nabiullah Syu'aib. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Apa kata Allah? Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian, saudara mereka Syu'aib. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada ilah bagimu selainnya. Iya, sama. Wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Sekali-kali tidak ada sesembahan yang hak selain dari Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian pula di dalam surah yang lain. Surah Al-Ankabut di sini disebutkan, yakni surah yang ke-16. Surah yang ke-29. Pada ayat yang ke-16. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman pada ayat 16. yakni tentang ucapan Ibrahim yang Allah abadikan dalam ayat tersebut. Wa Ibrahim idz qala liqaumi i'budullaha wattaquh. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Dan ingatlah Ibrahim ketika ia berkata kepada kaumnya, Apa katanya? sembahlah olehmu Allah dan bertakwalah kepadanya. Iya. Wattaqu, dan bertakwalah kalian kepadanya. Setelah Nabi Ibrahim mengucapkan kepada kaumnya, ya qaumi. Ya di sini dengan redaksi i'budullaha wattaqu. Sembahlah Allah dan bertakwalah. Taatlah kepadanya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
Dan hal itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Sebetulnya mereka mengetahui bahwa Allah itu adalah pencipta dirinya dan pencipta segala sesuatu. Tetapi kesombongan yang ada pada orang-orang kafir itulah yang menyebabkan ia tertutup dari hidayah Allah. Kalau orang sudah sombong, maka tertutuplah yakni hidayah Allah tabaraka wa taala. Karena setiap kali kebenaran yang datang selalu ditolak. Itulah al-kibru, batrul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Wa anzala ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga apa yang telah diturunkan oleh Allah yakni kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni di dalam surah Az-Zumar, surah yang ke-39 pada ayat yang ke-11. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin." Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Katakan Muhammad, sesungguhnya aku umirtu, diperintahkan oleh Allah, yakni an a'budallah, agar mengabdi hanya kepada Allah. Bagaimana cara mengabdi kepada Allahnya itu? Mukhlisan, dengan memurnikan ketaatan, lahuddin, di dalam menjalankan agama. Murni. Jadi tanpa ada campuran apapun. Tanpa adanya inovasi. Tanpa adanya improvisasi. Apapun alasannya harus build up. Langsung dari Allah. Asli. Original. Tauqifi. Nggak boleh ada wilayah makhluk untuk intervensi. Tidak ada wilayah di situ ijtihad. Harus betul-betul asli, murni. Nah, disinilah kebanyakan dari umat manusia itu menyimpang. Walaupun hanya sedikit penyimpangannya, tapi tetap salah. Walaupun kadar campurannya sedikit, tetap salah. Harus murni. Maka di zaman sekarang, bisa jadi campuran-campuran itu sangat banyak sekali. Karena modus-modus kesyirikan itu semakin berkembang. Disesuaikan dengan zamannya. Tapi inti dari kesyirikan itu adalah sama. Yaitu menjadikan niddan, tandingan-tandingan, andada, tandingan-tandingan min dunillah, selain Allah, dijadikan sebagai yakni al-ilah, yang diibadahi, yang disembah. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, hatta yashhadu, hingga mereka bersaksi, mengucapkan kalimat persaksian. Jadi bersaksi di sini tampak dari lisannya, dia ucapkan. Adapun hati itu bukan urusan kita, urusan Allah. Selama dia mengucapkan kalimat persaksian itu, Allah ilaha illallah, bahwasannya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Inilah yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Insyaallah ini berasal dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan inilah akhir dari dakwah para rasul yang dibawa
oleh Rasul terakhir. Yang ini berlaku sampai selama-lamanya. Sampai akhir zaman. Sampai hari kiamat. Sekalipun sudah berlalu masa yang lama. Sudah 15 abad berlalu. Tapi tetap ini berlaku selama-lamanya. Tidak akan pernah berubah dakwah ini. Karena dakwah ini akan diteruskan oleh para pewarisnya. Siapa pewarisnya? Para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Dimulai dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mulai dari as-sabiqun al-awwalun sampai walladzina taba'uhum, orang-orang yang mengikuti para sahabat sesudahnya, bi ihsan, dengan baik, sesuai dengan dakwah yang dilakukan oleh yakni mereka para sahabat dari zaman ke zaman sampai hari kiamat. Maka apa yang akan dihadapi oleh Nabi bisa jadi akan terulang dihadapi oleh orang-orang sesudahnya ketika mendakwahkan tauhid. Kalau dibandingkan dengan Nabi, orang sekarang mendakwahkan tauhid nggak ada apa-apanya. Kalau nabi-nabi dulu ancamannya apa? Mati. Itu puncak dari tantangan dan risiko dakwah. Nggak ada yang lebih dari itu. Paling banter apa? Mati. Tapi mati dalam mendakwakan tauhid adalah kemuliaan. Wa awwal wajibin 'alal mukallaf. Dan kewajiban pertama bagi para mukallaf, itu mereka yang sudah baligh, yang sudah ihtilam bagi laki-laki, maka catatan amalnya berlaku. Bagi wanita haid pertama kali, saat itulah dia sebagai mukallaf. Maka kewajiban pertamanya adalah syahadatu alla ilaha illallah wal amalu biha, yakni persaksian bahwasannya tidak ada ilah sesembahan yang hak illallah kecuali Allah, wal amalu biha, dan mengamalkannya. Karena kalau sudah bersaksi berarti dia sudah mengetahui. Sudah mengetahui berarti sudah berilmu. Kalau sudah berilmu diperintahkan mengamalkan ilmunya. Karena sebelum dia beramal harus berilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Yani ilmu sebelum dia beramal, berbicara dan sebelum beramal. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yakni di dalam surah Muhammad pada ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, maka ilmuilah, ketahuilah. Ini tidak lain perintah untuk menuntut ilmu. Dan ilmu itu adalah apa yang akan ditanyakan di dalam kubur, yakni 3 perkara. Ma'rifatul abdi rabbah, pengenalan seorang hamba kepada Rabbnya. Wa ma'rifatul abdi nabiyah, pengenalan seorang hamba kepada nabinya. Wa ma'rifatul abdi dinah, dan pengenalan seorang hamba kepada agamanya. Dan semua itu bil adillah, dengan dalil-dalil, ya, tidak boleh didasarkan prasangka apapun. Ngene iki mlebu nggak? Hah? Masuk. Golek sing ana apa jenenge filtere. Ya kan? Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Jadi, kalau kita sudah berilmu, wajib mengamalkan. Kalau kita sudah bersaksi bahwa tidak ada ilah sesembahan yang hak kecuali Allah, wajib diwujudkan, direalisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wal amalu bih, yakni mengamalkannya. Wa awwalu ma yu'maru bihi man yuridu ad-dukhula fil islami, dan perkara
Yang pertama, diperintahkan bagi orang-orang yang masuk ke dalam Islam. Berarti para mu'allaf. Kalau tadi mukallaf, yang mungkin bapak ibunya adalah muslim, otomatis dia muslim. Tapi kalau mu'allaf ini, mungkin perjalanan hidupnya, dia lahir dari orang-orang non-muslim. Tapi ketika mereka berharap memasuki agama yang lurus ini, maka annatiqu bisyahadatain, maka dia harus mengucapkan, berbicara, mengucapkan kalimat dua, yakni dua kalimat syahadat. Fatabayyana min hadza, maka dari inilah jelaslah bahwa anna tauhidal uluhiyati, bahwasanya tauhid uluhiyah itu adalah huwa maqsudu da'watir rusuli, adalah tujuan dakwah para rasul. Wa summiya bidzalik, dan hal itu dinamakan demikian li'annal uluhiyata wasafallahu ta'ala, karena bahwa uluhiyah itu merupakan yakni sifat Allah Ta'ala, atau Allah mensifati dengan ad-dallu alaihi, yakni berhujjah dengan ismuhu ta'ala, namanya. Apa namanya itu? Allah. Jadi al-uluhiyah itu merupakan sifat Allah, di mana Allah berdalil dengan namanya yang paling agung, lafzul jalalah, yaitu apa? Allah. Fallahu, maka Allah adalah dzul uluhiyah, yang memiliki al-uluhiyah. Apa al-uluhiyah? Ayyul ma'bud, yaitu yang diibadahi. Jadi hak peribadatan itu hanya dimiliki oleh siapa? Hanya dimiliki oleh Allah saja. Selain dari Allah tidak ada yang berhak diibadahi, karena hak peribadatan itu hanya milik Allah saja. Wa yuqalu lahu tauhidul ibadah, dan juga disebut dengan tauhid ibadah, bi'tibari annal ma'budata wasful abdi, karena memang yakni bahwa al-ubudiyah, peribadatan itu merupakan wasful abdi, sifatnya para hamba. Jadi hamba itu mau tidak mau harus apa? Mengabdi, beribadah. Kalau bahasa yang sering kita ucapkan yaitu menyembah. Sekali lagi, kurang pas kalau dikatakan menyembah, karena itu terbatas pada urusan-urusan ritual. Sementara mengabdi itu bukan hanya urusan ritual, tapi seluruh aspek hidup kita. Mulai dari hati, aspek hati, lisan kita, perbuatan kita. Bukan hanya ritual, ibadah-ibadah mahdhah yang diatur secara rinci, tapi segala aspek yang ditujukan dalam rangka untuk mencari ridho dari Allah, itu tergolong ibadah. Maka ibadah itu bukan saat-saat tertentu saja, tapi mencakup seluruh waktu dan ruang kita. Seluruh waktu dan ruang kita ini harus diwarnai dengan yakni peribadatan, pengabdian kepada Allah. Karena kita diciptakan untuk itu. Makanya sifat seorang hamba itu adalah ibadah. Haitsu innahu yajibu alaihi ayya'budallaha mukhlishan fi dzalik. Karena sesungguhnya wajib atasnya yakni menyembah atau mengabdi kepada Allah mukhlishan, dengan memurnikan peribadatan itu hanya kepada Allah. Lihajatihi ila rabbih, di mana dia berhajat, menunjukkan hajatnya itu kepada Allah tabaraka wa taala.
wa faqrahu ilai, dan butuhnya dia kepada Allah, berhajat dan butuh kepada Allah tabaraka wa taala. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wa'lam, dan ketahuilah, anna faqral abdi, bahwasanya kebutuhan seorang hamba ilallahi, kepada Allah, ayya'budahu, yakni mengabdi kepadanya, la yusyriku bihi syai'a, dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Laisa lahu nadhirun fayuqasu bih, karena bagi Allah itu tidak ada satupun bandingannya. Tidak ada satupun bandingan bagi Allah. Lakin akan tetapi yushbihu min ba'dil wujuh hajatul jazadi ila ta'ami wasyarab. Ayo, monggo azan dulu, cek bareng.
Baik Bapak Ibu. Ya. Ya, baik. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah. Laisa lahu nadhirun. Jadi tidak ada bandingan. Tidak ada bandingannya Allah itu dengan apapun. Akan tetapi menurut Imam Ibnu Taimiyah, walakin yushbihu min ba'dil wujuh. Sebagian segi itu diserupakan. Diserupakan dengan apa? Yakni sebagaimana min hajatil jasad ila ta'am. Butuhnya jasad itu kepada makanan. Jadi manusia ini butuh dengan tauhid itu sebagaimana butuhnya jasad kita ini terhadap makanan, wasyarab, dan juga dengan minuman. Ini hanya analogi saja. Wa bainahuma furuqun katsiratun. Akan tetapi analogi ini hanya sebagian saja. Tetapi keduanya banyak bedanya. Hanya sama dalam beberapa segi saja. Fa inna haqiqatal abdi qalbuhu wa ruhuhu. Karena sesungguhnya hakikat seorang hamba itu yakni hati dan ruhnya. Allah nggak melihat kepada jasadnya yang butuh kepada makanan dan minuman. Tapi Allah itu melihat kepada hati dan ruh. Makanya dalam Sahih Muslim Nabi mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada rupa dan hartamu. 2194 kalau tidak salah itu. Walakinnallah, akan tetapi Allah itu yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu melihat kepada hati dan amal perbuatan yang kalian timbulkan dari hati itu. Dua yang disebut di situ. Masalahnya wis hafal aku biyen. Jadi membongkar memori lama gitu. Iya. Jadi hakikat hamba itu adalah hati dan ruhnya. Kalau ada orang itu hanya mengutamakan jasad fisiknya dalam hidup ini, maka dia bagaikan bangkai berjalan di muka bumi. Karena Allah tidak melihat kepada jasad, Allah nggak melihat pada fisik. Begitulah kita melihat manusia, saudara-saudara kita, melihat istri kita, anak kita, itu melihat ruhnya, melihat hatinya. Tampilan wajah, bentuk tubuh, itu tidak penting sebetulnya bagi Allah. Nah mestinya kita melihat pun demikian. Karena kalau kita hanya fokus kepada jasad dan fisiknya, kita akan kecewa. Karena tiap hari tambah indah atau tambah jelek. Nah, tambah tidak indah gitu loh. Ya. Makanya kita harus merubah orientasi sudut pandang kita terhadap seseorang itu. Makanya kita berorientasi dalam hidup ini bukan meningkatkan kecantikan dan ketampanan. Pasti kita nggak akan bisa. Kesibukan kita tiap hari itu mengupgrade ruh kita, mengupgrade hati kita, supaya tambah cantik dan tampan di hadapan Allah. Dan itulah nilai manusia. Baik. Wahia la salaha laha. Dan hati dan ruh itu tidak akan menjadi baik kecuali dengan tauhid. Ya. La salaha laha. Dia tidak akan menjadi baik illa
bi ilahiha, kecuali yakni bersama dengan sesembahannya, Allahul ladzi, yaitu Allah yang la ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Fala tatma'innu fid dunya illa bi dzikri, maka manusia tidak akan menjadi tenang hidupnya di dunia ini kecuali dengan mengingatnya. Mengingat siapa? Mengingat Allah. Walau hasala li 'abdi ladzata was-surura bi ghairillah, sekalipun manusia itu mampu mendapatkan yakni kelezatan, kesenangan hidup bi ghairillah, dengan selain Allah. Dia dapat kesenangan hidup dengan harta, kesenangan hidup dengan jabatan, dengan kekuasaan. Dia dapat kesenangan hidup yaitu dengan kenikmatan-kenikmatan syahwat. Dia mendapatkan kesenangan itu. Fala yadumu dzalik, maka hal itu tidak akan berlangsung lama, kata Imam Ibnu Taimiyah. Enggak akan lama, bersifat sementara. Bal yantaqilu min nau'in ila nau'in, bahkan seseorang itu akan pindah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, dari satu jenis ke jenis yang lain. Kenapa? Karena kalau kita berharap kenikmatan dari makhluk, dia tidak akan bertahan lama, dia akan fana. Pasti kita setelah itu mencari kenikmatan yang lain, nggak akan kekal. Pasti kita akan berpindah. Wa min syakhsin ila syakhsin, dari seorang menuju ke orang lain. Wa amma ilahuhu, adapun yakni sesembahannya yang hak, siapa? Allah. Fala budda lahu minhu fi kulli halin, Allah akan tetap selalu hadir, selalu ada dalam setiap keadaan. Wa kulli waqtin, setiap waktu. Wa aynama kanu fahuwa ma'ah, dan juga di mana saja dia berada, maka Allah akan bersamanya. Maka kalau kita berharap makhluk, kita akan kecewa. Berharaplah hanya kepada Allah. Carilah kenikmatan itu dari Allah, carilah ketenangan itu dari Allah, carilah kepuasan itu dari Allah. Kalau kita mencari kepuasan hidup itu dari pasangan hidup kita akan kecewa, karena pasti akan berakhir. Semakin kita berharap, semakin kita kecewa. Kalau kita terbang semakin tinggi, jatuhnya semakin sakit. Baik. Wa kana hadzan naw', dan jenis inilah minat tauhidi, termasuk di antara tauhid, huwa maudu'u da'watir rusul, yaitu intisari dari dakwah para rasul. Li'annahu al-asasu, karena bahwasannya tauhid uluhiyah merupakan asas, landasan, alladzi tubna alaihi jami'ul a'mal, yang seluruh amal soleh itu dibangun atasnya, di atas tauhid uluhiyah ini, di atas tauhid ibadah ini. Wa biduni tahaqquqihi la tasухhu jami'ul a'mal, tanpa dengan yakni tauhid uluhiyah tersebut, yaitu dengan melaksanakan konsekuensinya, maka tidak akan diterima seluruh amal perbuatan kita. Fa innahu idza lam yatahaqqaq, maka sesungguhnya jika seseorang itu beramal tanpa mewujudkan haknya, hassala daddahu, yakni akan menghasilkan lawannya, lawan dari tauhid. Apa itu? Wa huwa syirku, yaitu kesyirikan. Wa qad qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bi, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Surah An-Nisa ayat 48 dan juga 116.
Wa qala Allah Ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, walau asyraku lahabitu anhu ma kanu ya'malun. Sekiranya kalian berbuat syirik, niscaya akan dihapus seluruh amalmu. Surah yakni Al-An'am pada ayat 88. Wa qala Allah Ta'ala, juga firman Allah Ta'ala, la in asyrakta, jika kau berbuat syirik, la yakhbatanna amaluk, niscaya akan dihapus seluruh amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan kalian termasuk orang-orang yang rugi, yaitu surah Az-Zumar pada ayat 65. Wa li'anna hadzal naw'u minat tauhid, dan bahwa jenis ini merupakan jenis tauhid, huwa awwalul huquqi wal wajibah, yakni merupakan hak dan kewajiban pertama alal abdi, atas setiap hamba. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah, mengabdilah hanya kepada Allah, dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, baru kemudian tahap kedua berbakti, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Jadi sebelum berbakti kepada kedua orang tua, yang merupakan amalan tertinggi kepada sesama manusia, yaitu mengabdi hanya kepada Allah. Al-ayat wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana, dan Rabbmu telah memerintahkan agar kalian mengabdi kepadanya, mengabdi hanya kepadanya, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Surah Al-Isra, yakni pada ayat yang ke-23. Al-ayat wa qala Allah Ta'ala, juga firman Allah Ta'ala, qul, katakan Muhammad, ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Katakan, marilah, yakni kita senantiasa satu pada kalimat yang diharamkan oleh Rabb kita, yakni agar jangan kita melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan hendaklah kau berbuat baik, yakni kepada kedua orang tua. Surah Al-An'am ayat 151 sampai dengan 153. Wallahu a'lam. Selesai pasal yang pertama dari bab ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, sebelum saya tutup, seperti biasa, kalau ada pertanyaan, monggo silakan, saya beri waktu. Silakan. Iya. Iya, baik. Seseorang itu tidak bisa disebut dengan mu'allaf jika kedua orang tuanya sudah muslim. Bapaknya muslim, ibunya muslim, otomatis dia adalah muslim. Meskipun dia belum tahu kalimat syahadatain. Ya. Karena masih kecil kan, umur 1-2 tahun ya. Kan belum bisa mengucapkan kalimat itu. Tapi hakikatnya, setiap ruh itu sebelum lahir ke bumi ini, dia telah berikrar untuk mengabdi hanya kepada Allah. Jadi hakikatnya, semua makhluk yang hidup lahir di bumi ini sudah bertauhid. Itulah al-fitrah. Fitrah itu di situ tauhid. Dan itu sudah pernah kita bahas. Ya. Tapi ketika dia hidup dalam lingkungan orang tuanya kafir, non-muslim, baru ketika nanti mau masuk Islam, dia harus mengucapkan syahadat itu. Kenapa? Karena ketika anak ini hidup dalam lingkungan orang tua kafir, pasti dididik dengan kekafiran. Dan itulah makna apa? Fa'abawahu. Maka orang tuanya lah yuhawwidanihi, menjadikan dia Yahudi,
au yunassirani, menjadikan dia Nasrani, au yumajjisani, yang menjadikan dia Majusi. Sejak kecil dia sudah dikenalkan dengan Tuhan-Tuhan mereka. Ya, meskipun dia belum bisa bicara. Maka orang tua yang menjadikan dia menjadi kafir. Nah, setelah dalam perjalanan hidupnya dia menjadi seorang kafir, kemudian setelah itu dia mendapatkan hidayah, maka untuk memasuki fitrahnya kembali, maka dia harus apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka tidak benar kalau ada orang yang dapat hidayah, bapaknya muslim, ibunya muslim, baru dapat hidayah, dia hijrah, disebut mu'alaf. Keliru. Aku mu'alaf, soalnya kait hijrah. Konci oleh zakat ta. Karena mu'alaf kan dapat zakat. Padahal dia dari dulu muslim. Udahlah, jangan ambil bagian mu'alaf. Kalau antum fakir, ngomong aja. Masih tetap dapat bagian. Kalau miskin, tetap dapat bagian. Jangan kita nggak fakir, nggak miskin, supaya dapat bagian dari asnaf, yakni 8 asnaf yang dapat bagian zakat, karena kita baru hijrah, aku rek mu'alaf, rek kayak ono bagian. Ya, jangan, nggak cocok. Baik. Ustadz juga pernah menerangkan 3 keadaan seorang dibolehkan berhutang. Kami berharap jalan dakwah ini tidak hanya berfokus pada pembangunan media dakwah sunnah saja. Mohon pencerahannya. 3 keadaan seorang yang dibolehkan berhutang. Ya, dakwah sunnah dengan hutang juga nggak terlalu jauh korelasinya. Tetap membutuhkan landasan hukum yang benar ketika kita membangun bisnis atau muamalah. Di mana muamalahnya ini diatur dengan tauhid dan sunnah. Agar tidak menyimpang. Maka belajar tauhid, belajar sunnah itu bisa diaplikasikan dalam segala bidang kehidupan. Termasuk muamalah. Bukan sesuatu yang terpisah. Tapi sesuatu yang sangat dekat hubungannya. Yang satu membutuhkan dengan yang lain. Kenapa? Landasan bermuamalah itu adalah syariat. Dan syariat itu landasannya adalah tauhid. Karena setiap kita beribadah itu landasannya tauhid. Dan setiap kita bermuamalah landasannya tauhid. Contoh, orang jual beli tidak sekedar cari untung. Tapi harus juga cari pahala. Karena di dalam transaksi jual beli itu terbuka peluang lebar untuk bersedekah. Dodol pecel 10.000 mesti ini pakai eluru. Kayak ono 5 sodako. Dalam rangka apa? Berharap pahala di sisi Allah. Ya kan? Karena dia apa? Yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Karena dia yakin bakal bertemu dengan Allah. Bahwa sedekah itu akan dilipat gandakan. 100, 700 gitu kan. Dia akan jumpai. Walaupun hanya peye. Itu bagi penjual. Bagi pembeli bagaimana? Dia terbuka peluang sedekah. Ya kan? Beli pecel 100.000. Sosok 50.000. Gak usah cak. Sampean pe. Aku seneng dino iki. Apa? Narik arisan. Misalnya begitu. Arisan yang syar'i ya tentunya ya kan. Ya kan? Ini. Pen gak apa-apa 50.000. Nah dia bersedekah. Apa? Susu gak dijaluk. Antum jualan. Susu gak dijaluk. Seneng gak? Kapan maneh rek? Ya jadi begitu. Landasan seluruh aktivitas hidup kita itu tauhid. Karena kalau kita tidak bertauhid, kita akan buruk jelek sama orang. Pasti kita akan jelek sama orang. Cena ikon, iki aku kula angel-angel iki. Ngonceki kacang. Ya, gak turu-turu, pemenek gorengnya sampai keringetan, rai lengetok, iya kan?
Enake kon njaluk embu ya karena gak bertauhid. Akhirnya al-bakhil wal maddid wal qikir. Iki pertanyaan kok cek dawa iki. Ketokane situk tapi bolak-balik. Mohon maaf jika pertanyaan saya ini jauh menyimpang dari tema kajian karena membuat gembira pesatnya dakwah sunnah. Oh, ini masih ada hubungannya ya? Oh iya, ini muqaddimahnya. Intinya di belakang. Ya wis. Baik. Ada yang lain? Satu lagi boleh? Silakan. Terakhir ya, silakan. Seorang anak mengingatkan orang tua. Sampai kapan? Ya, sampai kita mati atau beliau yang mati. Dan itu dicontohkan oleh Nabi kita dalam mendakwai Abu Thalib, paman beliau. Karena beliau nggak punya bapak, nggak punya ibu, hidup dalam keadaan yatim. Bapaknya nggak ada. Yang ada Pak Le, bapak cilik Abu Thalib. Betapa sayangnya Abu Thalib kepada Nabi kita. Dengan Abu Thalib itu dakwah Islam itu sedikit longgar. Karena perlindungan beliau. Makanya Nabi itu sangat berharap keislaman dari Abu Thalib. Nabi tidak pernah berhenti dan putus asa mendakwai beliau sampai ketika menjelang kematiannya. Ya wahai paman, qul la ilaha illallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang aku bisa di hadapan Allah berhujjah. Tapi ternyata sampai mati dia tidak ucapkan kalimat itu. Sampai mati kita harus mendakwai orang tua kita. Cuman cara dakwahnya harus penuh dengan kesantunan, ya. Jangan seperti ceramah seperti ini, nggak melebu. Pak innal hamdalillah, kaplok kon, ati innal hamdalillah, ya. Dan yang lebih utama itu dakwahnya bukan dengan ucapan, bukan dengan kalimat-kalimat, ya, dakwah yang disampaikan oleh para asatid, tapi apa? Dalam bentuk perilaku, dalam bentuk contoh kehidupan. Contoh supaya orang tua kita itu tertarik dengan dakwah kita, kita harus menjadi orang yang terbaik di kalangan anak-anaknya, yang paling berbakti kepadanya. Anakku rek sak jeke ngaji, Masya Allah, gak tahu lali ngei duwe aku benulan. Ya, piyen guru ngaji, ojo menek ngei, malah bendino jaluk. Saiki gak tahu jaluk, malah ngekek luar biasa. Jane iki arek iki ngaji nang ngendi sih? Nah, mulai tertarik nggak? Tertarik. Begitu dakwah kepada orang tua. Ya Allah, anakku rek sak jeke ngaji, masih saiki biyen ganteng, saiki ngingu jenggot, tapi akhlake ya Allah nek ngomong gak tau bengok. Biyen koyok preman, saiki ya Allah santune, nek ngomong lembut. Ya kan? Wis, mik dikai kuota yo ngene iki lho. Ya kan? Baik, saya pikir cukup. Ya, kita tutup kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.